Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Risma Febriana, NIM 7311418175, mahasiswi Manajemen Keuangan Universitas Negeri Semarang Angkatan 2018. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan analisis portofolio saham PT Mayora Indah Tbk. Pada kali ini akan dibagi dalam 3 pembahasan, yaitu yang pertama, pembahasan mengenai makroekonomi yang meliputi ekonomi global dan ekonomi domestik. Yang kedua, analisis industri. Dan yang ketiga yaitu analisis perusahaan yang meliputi analisis fundamental dan juga analisis teknikal. Pembahasan pertama yaitu makroekonomi. Pertumbuhan ekonomi global, pelemahan kegiatan ekonomi di sejumlah sektor industri, ketegangan perang dagang hingga tekanan pasar uang di sejumlah negara berkembang membuat Bank Dunia merevisi turun proyeksi pertumbuhan ekonomi global tahun ini menjadi 2,9%. Lembaga keuangan internasional tersebut mengatakan tahun ini akan menjadi tahun yang lebih menantang bagi sejumlah kawasan ekonomi utama. Bank Dunia memperkirakan pertumbuhan PDB akan melambat secara global dan di sejumlah kawasan ekonomi utama Cina, zona Euro, dan Amerika Serikat bahkan diprediksi akan terus mengalami pelemahan hingga akhir 2021. Selanjutnya yaitu ekonomi domestik. Perekonomian Indonesia masih dilanda resesi hingga kuartal pertama tahun 2021. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik atau BPS, pertumbuhan ekonomi Indonesia kuartal 1 2021 berada pada angka minus 0,74%. Angka itu berbanding terbalik dibandingkan kuartal 1 tahun 2020, sebesar 2,97%. Meski begitu, bila ditilik mendalam, kontraksi pada kuartal ini sudah lebih baik jika dibandingkan dengan sebelumnya. Pembahasan kedua yaitu analisis industri. PT Mayora Indah Tbk. Profil dari PT Mayora Indah Tbk. PT Mayora Indah Tbk ini didirikan pada tahun 1977 dengan pabrik pertama berlokasi di Tangerang dengan target market wilayah Jakarta dan sekitarnya. Perusahaan ini yang bergerak dalam bidang pembuatan makanan, permen, dan biskuit. PT Mayora Indah Tbk telah melebarkan pangsa pasarnya lebih dari 80 negara terbesar di benua Asia, Timur Tengah, Afrika, Amerika, dan lainnya. Selanjutnya ada visi dan misi dari PT Mayora Indah Tbk ini. Visinya yaitu menjadi produsen dengan kualitas produk makanan dan minuman yang dipercaya oleh konsumen, baik di pasar domestik maupun internasional, dan mengendalikan saham yang signifikan. Selanjutnya adalah misi. Yang pertama, menjadikan produsen makanan dan minuman yang berkualitas dan terpercaya di mata konsumen domestik maupun internasional, dan menguasai pangsa pasar terbesar dalam kategori pasar sejenis. Lalu yang kedua adalah dapat memperoleh laba bersih operasi di atas rata-rata industri dan memberikan value added yang baik bagi seluruh stakeholder perseroan. Lalu yang ketiga adalah dapat memberikan kontribusi positif terhadap lingkungan dan negara di mana perseroan berada. Selanjutnya adalah produk dari PT Mayora Indah Tbk. Mereka memiliki 6 divisi. Yang pertama ada biskuit. Mereka memproduksi seperti selai olai, batter, roma gandum, dan lain sebagainya. Lalu yang kedua ada kembang gula atau permen yang memproduksi permen kis, kopiko, dan lain-lain. Lalu yang ketiga ada wafer yang memproduksi super keju, astor, dan lainnya. Lalu yang keempat ada kopi seperti kopi Torabika. Lalu yang kelima ada coklat seperti coki-coki. Lalu yang keenam ada makanan kesehatan seperti energen. PT Mayora Indah Tbk memiliki hubungan afiliasi dengan beberapa perusahaan. Di antaranya yang pertama ada PT Torabika Eka Semesta, lalu ada PT Tirta Fresindo Jaya,
PT Kakao Mas Gemilang, PT Unita Blanindo, lalu ada Mayora Nederland, dan yang terakhir ada PT Mayora Dana Utama. Komposisi pemegang saham. Yang pertama ada PT Unita Blanindo atau UBI, merupakan pemegang saham utama PT Mayora Indah Tbk dengan kepemilikan sebesar 32,93%. Lalu yang kedua ada PT Mayora Dana Utama atau MDU, merupakan pemegang saham utama PT Mayora Indah Tbk dengan kepemilikan sebesar 26,14%. Lalu yang ketiga ada Yogi Hendra Atmaja yang merupakan komisaris utama yang memiliki 5.638.834.400 saham atau sebesar 25,22% saham dari PT Mayora Indah Tbk. Selanjutnya adalah pembahasan ketiga, analisis perusahaan, yang meliputi analisis fundamental dan analisis teknikal. Analisis fundamental, yang pertama ada rasio profitabilitas. Rasio profitabilitas dari PT Mayora untuk GPM mengalami peningkatan dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 kuartal 3. Di tahun 2016 sebesar 26,71% dan pada tahun 2020 kuartal 3 menjadi 30,09%. Diikuti oleh pergerakan NPM yang juga mengalami peningkatan dari tahun 2016 sebesar 7,57% menjadi 9,04 pada tahun 2020 kuartal 3. Akan tetapi untuk ROE cenderung menurun dari tahun ke tahun, begitu juga dengan ROA. Yang kedua adalah rasio likuiditas. Jika dilihat dari hasil perhitungan quick ratio, pada tahun 2016 sampai 2020 kuartal 3 mengalami peningkatan di mana kondisi perusahaan dapat dikatakan cukup liquid karena di atas 100%, di mana quick ratio ini menunjukkan kemampuan aktiva lancar yang paling liquid, lebih berharga seperti kas, surat berharga, dan piutang, mampu dalam menutupi hutangnya. Maka berdasarkan hasil perhitungan quick ratio dan current ratio, PT Mayora Indah Tbk memiliki kemampuan yang baik dalam melunasi atau memenuhi kewajiban jangka pendek jatuh tempo. Yang kedua yaitu rasio aktivitas. Jika dilihat nilai fixed asset turnover pada tahun 2018 mengalami penurunan menjadi 486,68, akan tetapi meningkat di tahun 2019 menjadi 598,35 dan terjadi penurunan di tahun 2020 kuartal 3 menjadi 262,19. Jika dilihat dari nilai fixed asset turnover tahun 2018 dan 2020 kuartal 3 mengalami penurunan. Hal ini karena penjualan turun sedangkan aktiva tetap cenderung meningkat. Sedangkan jika dilihat nilai total aset turnover tahun 2016 sampai dengan 2020 kuartal 3 mengalami penurunan disebabkan karena penjualan mengalami penurunan sedangkan total aktiva mengalami peningkatan. Yang selanjutnya adalah analisis teknikal pada PT Mayora Indah Tbk. Saham PT Mayora Indah Tbk pada tanggal 14 Januari 2021 ditutup menguat tipis dengan candlestick doji pada harga 2.800, naik 1,08%. Hal ini disertai dengan pelemahan volume yaitu 54% dari hari sebelumnya. Berdasarkan indikator Stochastic Slow, saham ini berada pada area pertengahan bawah dengan kecenderungan bearish. Indikator Moving Average Convergence Divergence atau MACD terlihat berada di atas garis 0 dengan kecenderungan bearish. Yang terakhir adalah kesimpulan dan saran. PT Mayora Indah Tbk atau MYOR merupakan salah satu perusahaan yang bergerak di subsektor makanan dan minuman. Berdasarkan analisis kami mengenai
saham PT Mayora bahwa tren saham mereka mendatar. Kami merekomendasikan untuk tidak menjual saham tersebut pada harga di bawah 2.870. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.